sangat mungkin sebenarnya Golkar, saya lebih condong memprediksi Golkar tuh akan ke Gerindra dibandingkan ke PDI Perjuangan. Kita kan siapapun presidennya, Golkar berada dalam pemerintahan. Ya, saya rasa Rocky sadar betul ya bahwa dirinya memang memacu kontroversi yang bisa menyebabkan bentrokan di masyarakat gitu kan. Ya kan relawannya bergerak sebelum Pak Jokowi komentar ya. Yang pertama, menurut saya PDI Perjuangan. Ini tentang posisi Pak Jokowi di PDI Perjuangan. Saya bisa begini loh, saya bisa ajak Prabowo sama Erik jalan-jalan. Terus kemudian yang kedua, menurut saya, dia ingin menunjukkan kepada investor. Ini kan diehardernya IKN nih Pak Jokowi. Betul. Ini loh, my next. Saran gue justru buat Pak Prabowo, jangan terlalu larut dalam drama politik ini. Yang klik sama Anies sejauh ini siapa? Penerawangan Bang Henry Satrio yang dekat banget sama Anies Baswedan. Yang paling mudah, lihat-lihat hints dari Mas Anies itu, yang kelihatan sering bareng sama Mas Anies tuh nggak banyak. Wah, Mas Ganjar nih, walaupun orang lama, tapi belum pernah pegang Jakarta nih. Nih bisa nggak nih kira-kira nih kan? Safari politik bakal calon presiden 2024 makin gencar. Ada yang merapat ke nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kita tidak tahu yang mana yang akan mereka pilih. Kita pun juga tidak tahu nomor mana nanti akan menentukan mereka untuk maju ke kontestasi 2024. Tapi ada orang yang mungkin paham, meskipun bukan berada di dalam, tapi dari luar. Mengamati sepanjang hari. Ini narasumber langganan saya juga. Ada Bung Henry Satrio. Terima kasih sudah hadir di Politik Talk TikTok. Oh, ini juga aktif di salah satu platform itu ya. Dulu. Ini Bang Andro nih manggil gue bang jarang-jarang, biasanya gue lu. Nggak harus gitu lah, ini gini curang nih. Dia nggak ngomong kalau lo nggak ngomong kalau ini acaranya santai jadi gue batikan. Jadi dia mesti salahin. Ini tuh aja begini. Bang, pakai jas mulu tiap hari udah bosen bang. Sekali-sekali pakai kaos, pakai jaket santai. Bawaannya tampilannya udah kayak juru bicara banget, ini spokesperson banget ini. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini nih Bang Andro nih jadi batikan saya. Tapi ini batiknya batik ceduy nih men. Oke nih. Sekian promosi nih. Promosi ya, maaf ya. Jadi gimana bang? Lu lihat kemarin tuh gencar banget. Kita tahu ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, termasuk juga Anies Baswedan. Saling tarik ulur, tapi sampai sekarang belum tahu sama sekali kita wakil mereka tuh siapa sih pasangannya. Pertanyaan gue udah kayak ini banget ya pengamat politik ya. Itu kan beda-beda tuh jawabannya. Kalau Anies kan memang diberikan kesempatan sama parpolnya untuk pilih sendiri. Jadi paling dia lagi tunggu hari baik lah. Hari baiknya kapan? Untuk menentukan. Hari baiknya kapan? Setelah pulang haji. Pendaftaran. Iya, setelah pulang haji. Udah pulang haji. Pulang haji ya, sampai Oktober juga masih pulang haji. Jadi nggak apa-apa lah, kita tunggu aja itu. Tapi kan kalau jadi wakilnya Anies tuh mesti berani ya, nggak gampang injek rem sama kopling. Jadi kita lihat aja siapa yang, jangankan untuk diumumkan jadi wakil tuh, atau mau jadi wakilnya Anies. Kelihatan di publik bareng Anies aja tuh nggak banyak tuh. Sebutin namanya siapa aja tokoh-tokoh yang barengan Anies. Henry Satrio. Oh bukan ya? Ya, AHY. Mbak Susi. Bu Susi. Bu Susi. Akrab banget kita ya. Iya, Bu Susi. Susi yang mana bang? Susi yang di Pangandaran atau Pujiastuti. Susi Pujiastuti. Terus siapa lagi tuh yang sering kelihatan ketemu kan? Banyak juga yang sering ketemu, tapi nggak banyak yang berani. Ini nama-nama yang disebutin itu siapa bro? Nama-nama yang sering disebutin jadi calon wakilnya Mas Anies. Gue paling sering lihat di layar cuman AHY Anies. Katanya Hovifa Anies, tapi mana nggak ada. Nggak kelihatan kan di publik kan. Nggak kelihatan sama sekali. Sebenarnya kalau tapi ya itu tadi kita nggak tahu kan. Mas Anies selalu bilang akan ada kejutan. Namanya ada di kantong. Tapi kalau Bang Andro nanya ke saya hari ini, gue akan jawab, nanti gue jawab ya. Jangan dijapri lah bang, langsungnya dibuka bang, kan biasanya live di salah satu platform di media sosial. Iya, kita ganti topik. Enggak, tapi di kantong mana? Di kantongnya apakah di kantong Nasdem, kantong PKS, nggak di kantong Anies. Kantong Demokrat? Di kantong Anies. Itu bisa dipastikan kemarin Pak Surya Paloh kan juga mengatakan begitu. Ini sudah diberikan ke Mas Anies, ya Mas Anies yang akan tentukan dan dia akan menentukan kapan diumumkan gitu dan lain-lain. Tapi kalau buat kita sih rakyat lebih cepat lebih baik ya, karena kita bisa cek rekam jejak, visi misi, kita bisa nitip-nitip program. Tapi kalaupun di antara dua, gue nggak nyebut di antara tiga, di antara dua ini ngumumin wapresnya, itu yang lain pasti ngumumin wapres. Kenapa gue bilang di antara dua? Karena Pak Prabowo ini belum punya, belum lengkap lah thresholdnya itu kan. Jadi walaupun sudah ada PKB, cuma kelihatannya PKB-nya juga
nampaknya Pak Prabowo tuh agak keberatan lah bila didampingi Caimin itu. Kalau gue jadi Pak Prabowo sih langsung ijab kabul aja. Lah itu kalau nanti mereka patuh semua ke Pak Jokowi, Pak Jokowi bilang dukung Ganjar, pindah semua. Ngeri. Nah itu fenomena rebutan Jokowi itu sekarang menurut gue. Ini beneran Jokowi diperebutkan Bang Hensat? Punya data nggak? Atau hanya rasa aja nih yang bicara nih? Itu sih nggak perlu rasa, kita perlu cuma hanya mengamat-ngamati, itu kan rebutan semua. Soalnya yang kemarin malah Prabowo yang sepertinya menggalang suara Bang. Safari politik Prabowo yang malah menyambangi, mohon maaf nih, partai yang mengklaim diri sendiri, gua nih partai bocil, masih ingusan, disambangi oleh Prabowo. Itu yang bilang wakil ketua Dewan Pembinanya loh, Grace Natali, ngakuin itu. GR kan? Mau kan? Ya belum tahu. Enggak, maksudnya gue, Grace juga mau juga disambangi kan? Mau banget Bang. Ya, sebelumnya kan juga deg-degan. Nah gini, ini menurut gue, marilah kita preteli sequence satu-satu tentang rebutan Jokowi tadi. Tiba-tiba sahabat gue, Bang Adian Napitupulu, bilang begini, Jokowi pasti dukung Ganjar. Secara komunikasi politik, itu kok ngapain perlu diumumin? Bukankah Jokowi pasti ke Ganjar? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa mesti diumumin nih? Penegasan. Kenapa mesti ditegaskan? Harusnya kan sebagai kader, pasti Pak Jokowi tegak lurus ke Ibu Mega. Nah, terus ada beberapa sequence itu yang menarik. Misalnya relawan Jokowi garis keras itu mengunjungi markasnya Pak Prabowo. Yang paling tegak lurus ke Pak Jokowi itu relawan. Mereka nggak mungkin berani berbeda dengan Pak Jokowi. Merah kata Jokowi, merah kata kami. Prabowo kata Jokowi nggak mungkin ya gitu. Prabowo kata kami gitu. Gaya bicara Prabowo itu gaya bicara Jokowi. Itu bisa begitu tuh. Terus kemudian coba kita lihat fenomena Budiman Sujatmiko. Udah dibantah Bang, sudah dipatahkan itu. Nggak spekulasi mungkin. liar yang ada di luar tuh udah dipatahkan. Siapa yang matahkan? Budiman bilang kita tetap tegak lurus, taat aturan partai, kita tertib sama PDIP. Iya, kapan ngomongnya? Ada lah, nanti kita browsing ya. Teman-teman bantuin cari di Google coba. Gini loh, seorang Budiman Sujatmiko datang ke Pak Prabowo, yang nyambut siapa? Satu partai men. Budiman Sujatmiko, oke lah dia lebih tua dari kita. Dia aktivis, ikon perjuangan demokrasi dan HAM gitu ya. Tapi tetap saja dia datang ke Pak Prabowo disambut satu partai. Itu kecil kemungkinannya kalau tanpa arahan. Arahan siapa Bang? Dipertegas Bang, supaya warganet. Saya sudah sampaikan itu di Aki Pagi. Warga Konoha, warga plus 62 ini tahu. Kan tadi Budiman bilang tegak lurus ke partai politik kan. Ditegaskan sama Sekjen PDIP. Nah, dia tegak lurus ke PDI Perjuangan kan. Maka nggak mungkin dong disuruh-suruh sama PDI Perjuangan. Tapi Mas Budiman ini dekat sekali dengan Pak Jokowi, dekat sekali dengan Mas Gibran. Sangat mungkin ini sebetulnya sedang ada kegiatan untuk meningkatkan momentum, ya, sedang meng-create momentum politik. Nah, momentum politik ini disertasi gue nih. Ada bukunya tuh bro. Jangan lupa. Ini ada kajian ilmiah berarti. Harus ada teori-teori yang dikeluarkan kalau sudah masuk ke disertasi. Momentum politik ini lagi dibangun untuk Pak Prabowo. Makanya kalau kita lihat sequence-nya tuh di TV tuh Prabowo mulu. Effendi Simbolon, Budi Ari diangkat jadi menteri. Kan sebelumnya kan ketemu Pak Prabowo kan. Gitu. Terus kemudian Budiman Sujatmiko, Prabowo lagi nih. Kemarin ketemu PSI. Artinya? Saya nggak yakin itu idenya Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo pernah bilang gini, saya banyak belajar dari Pak Jokowi. Nah ini mungkin Pak Jokowi juga nih. Jadi oke nih kalau kita sekarang politik saat ini tuh sedang rebutan Jokowi. Apakah Anies Baswedan ikut-ikutan rebutan Jokowi? Sekarang sih belum terlihat ya. Tapi Anies tidak ditinggalkan sama yang lain kan? Enggak Jokowi dong. diperebutkan, Prabowo dianggap menjadi magnet tersendiri. Aniesnya kemana Bang? Ada Anies, tenang aja di Lebak Bulus dia. Kan dukungan udah lengkap 3, solid tuh. Nah, gitu. Ini kita lanjutin ya. Lanjutin. Jadi gitu. Lanjutin gitu doang. Jadi gitu tuh. Sekarang memang kelihatan sekali ada usaha untuk meningkatkan atau meng-create momentum politik untuk Pak Prabowo. Nah momentum-momentum ini sebelumnya semuanya orang-orang yang mengaku tegak lurus sama Jokowi. PSI kan tegak lurus sama Jokowi men. Dari dulu strategi politik paling terkenal PSI itu adalah ikut Jokowi lah. Terserah Pak Jokowi. Tapi kan rembu rakyat mereka bilang kami ini akan dukung Ganjar pada Capres 2024 nanti Bang. Itu hasil apa? Istilahnya kopdarnya PSI.
Iya. Relawan Jokowi juga ada yang sebagian ngomong gitu kan. Terus ada yang pindah kan dari Ganjar Mania terus Ebenezer. nah itu kan pindah juga. Ini kan tergantung Pak Jokowi kan. Ini menarik ini strategi yang dimainkan oleh Pak Jokowi. Kalau menurut saya ini ada istilah lagi bargaining position kali ya. Lagi tawar menawar nih jangan-jangan ya. Ntar kalau kita undang DPP-nya PDI Perjuangan kita cari tahu ini bener gak nih kayak gini nih. Karena menurut gue tuh dia lagi coba naikin daya tawar tuh. Untuk apa? Untuk 2024. Kan semuanya hari ini Megawati Soekarno Putri. Dia petugas partai paling sukses sebagai presiden kan. Masa iya gak dikasih peran sih? Nanti kalau dikasih peran kan daya tawarnya tinggi tuh. Udah menarik kan. Waduh kalau gitu terus nih jangan-jangan Pak Jokowi bisa naik kuda nih gitu kan. Oke lah misalnya nih ini kan kita berandai-andai daya tawarnya dinaikkan. Oke Pak Jokowi mau apa? Nah itu kita bisa lihat nanti tiba-tiba Pak Jokowi pidato presiden saya selanjutnya silakan rakyat Indonesia untuk juga memilih Ganjar Pranowo misalnya. Ini bukan cenayang Bang ya? Bukan ngadi-ngadi kira-kira. Nah itu Pak Prabowo kasihan nanti. Kalau Pak Jokowi tegak lurus dengan Ibu Mega mendukung Ganjar, dia tinggal panggil tuh sisa partai politik yang masih berada dalam koalisi pemerintahan yang masih takut-takut, bukan takut-takut lah ya, setia gitu ya, tegak lurus sama dia. Ketua partainya yang menteri-menteri dipanggilin dulu, Zulkifli Hasan, kamu coba pindah ke Ganjar Pranowo dukung ya. Nah itu. Wah, gitu. Cuman Bung Hensat nih yang berani gini nih. Nah terus kalau P3 kan udah. P3, saya sudah presiden. Oh iya, saya lupa maaf. Panggil PKB. Kemarin kamu kan bingung-bingung, udah sekarang pastilah. Gitu. Kan pasti tuh waktu haul Bung Karno kan PKB datang. Pak Prabowo nggak datang. Nggak diundang kali itu. Kan udah rival calon presiden kan waktu itu Ganjar pidato keren banget. Nah, terus siapa lagi tuh? Udah ya. Golkar. Wah. Ini Golkar nih kan. Ke kiri ke kanan gitu kan. Waktu di haul Bung Karno juga kalau dibuka nih nanti videonya TV One, waktu Bu Mega nyindir ada sih yang datang tapi masih mikir-mikir gitu. itu jelas ditujukan ke siapa ya? Pak Jokowi itu sampai nunjuk-nunjuk begini sampai ketawa-ketawa tuh. Oh, gitu-gitu tuh lihat tuh. Itu bisa jadi tuh. Begitu Ganjar nih, silakan pindah. Pak Prabowo mau sama siapa? Makanya tadi di TikTok tuh ada tuh kan kita nyebut tuh ya pasangannya. TikToknya nanti disensor ya itu platform itu ya? Itu platform itu. Oh platform itu nggak boleh disebut ya? Oh boleh bebas Bang, boleh Bang. Nah itu Pak Prabowo gimana tuh? Makanya menurut saya. Jadi standing point Bang Hensat jelas bahwa Prabowo di-endorse oleh Jokowi. Di-endorse oleh Jokowi. Versi pengamat politik Henry Satrio ya guys ya? Iya. Ini orang-orang PDIP bisa ngamuk semua nanti Bang sama lu Bang. Ya nggak apa-apa. Kan ini kedewasaan berpolitiknya mereka lebih tinggi dari gue lah. Itu PDI Perjuangan tuh. Jangan klaim sepihak nanti kan. Enggak itu salah satu partai yang politik yang gue kagumi tuh. Ini aman lah kalau menurut gue karena ada kata demokrasinya. Mereka pasti lebih mengerti demokrasi ketimbang gue kan. Nah nanti kita lihat aja. Jadi saran gue justru buat Pak Prabowo, jangan terlalu larut dalam drama politik ini gitu. Mesti pikirin diri sendiri juga. Kan isunya udah ngasih kunci rumah tuh kan. Pak Prabowo kan, udah Pak Jokowi silakan jadi ketum lah. Itu kan ngasih kunci rumah tuh bro. Itu mungkin akan dipercepat tuh jangan-jangan tuh begituannya. Kalau memang nanti politiknya arah sana. Makanya kalau ada orang bilang, ini kita kelihatannya hanya 2 calon nih. Hati-hati tuh. Belum tentu cuma Prabowo dan Ganjar. Bahkan ada salah satu lembaga survei yang juga mengadakan kalkulasi seperti itu Bang. Iya. Jika seandainya hanya 2 paslon yang maju, tanpa Anies disebutkan dalam itu dia. survei itu. Sempat kita tayangkan juga. Tapi kalau kita lihat konstelasi politik sekarang, yang paling mungkin Ganjar sama Anies gitu. Ganjar sama Anies? Iya, karena Aniesnya sudah komplit, Ganjar sudah komplit. Benang merahnya ada itu Bang? Ya Ganjar itu tadi yang gue ceritain. Kalau kemudian nanti Pak Jokowi tegak lurus ke Ibu Mega, nggak main 2 kaki ya, dan gue yakin Pak Jokowi nggak akan main 2 kaki, itu dibawa semua partai politik pendukung pemerintah mendukung Ganjar, Pak Prabowo tinggal sendiri. Pilihannya kan tinggal 2. Dia pilih masuk ke Ganjar, bisa jadi menteri lagi, atau masuk ke Anies,
bisa jadi menteri juga gue rasa gitu kan. Ini analisanya agak-agak lain dikit nih kayak ini. Agak beda nih. Gue menilai dari konstelasi momentum yang sedang di-create oleh Pak Prabowo hari ini dan dampak ke depannya. Tapi kalau gue pribadi pengennya tetap 3 pasang calon. Karena lebih seru gitu. Nih mungkin nggak banyak nih. Kalau Bang Andro pasti saya yakin sudah pernah. Gue juga termasuk yang beruntung pernah diskusi dengan Pak Prabowo, pernah diskusi dengan Mas Ganjar, pernah berdiskusi dengan Mas Anies. 3 orang ini emang hebat-hebat. Jadi kalau kemudian mereka dicapreskan, menurut gue Indonesia nggak ada kurangnya. Karena 3 orang ini emang layak masuk final. Lawan yang imbang ketiganya? Lawan yang imbang ketiganya tergantung pilihan rakyat ya. Tapi gue ini kan tadi dari hasil obrolan gue aja, mereka bertiga ini oke, layak lah jadi capres tuh kan. Kualitas tidak perlu lagi dipertanyakan ya, Bang. Ya. Tidak usah diragukan lagi sosok ketiga ini. Ya, Pak Prabowo senior, punya pengalaman banyak di masa Orde Baru, ya. Pak Ganjar kader partai, mumpuni anggota DPR, jadi kepala daerah. Pengalaman di birokrasi. Ya. Luar biasa. Anies Baswedan dari akademisi jadi rektor Paramadina. Terus kemudian jadi tim sukses Pak Jokowi, jadi menteri, jadi gubernur. Lengkap gitu ya. Kalau ada yang mau menyaingi lagi, tiba-tiba bikin poros baru, cuma Erlangga Hartarto yang bisa. Itu kalau 3, kalau 4 lebih bagus lagi. Tapi dia mesti cari temen nih. Gitu loh. Jadi maksud gue Pak Prabowo mestinya harus segera memastikan dukungan dari Pak Jokowi dan memastikan bahwa dia punya teman di koalisi. Jadi maksudnya terang-terangan aja gitu. Terang-terangan. Belak-belakan bahwa saya didukung oleh siapa gitu. Oke. Dia udah berkali-kali kok ngomong gitu. Saya belajar dari Pak Jokowi. Pak Jokowi ini pemimpin yang hebat kan, itu kan tanda dukungan. Sekarang kan sebetulnya mau deketin dia tuh 2 partai politik kan. Yang sudah jadi ini PKB. Tapi nggak ijab kabul. Caiminnya dianggurin, gitu kan. Terus ada yang namanya PAN. Dorong Erick Thohir, Ketua PSSI, Menteri BUMN. Sudah ditawarkan ke PDIP sepertinya Bang ya. Sempat ditawarkan itu kan. Iya, ke Pak Prabowo juga. Karena ditawar-tawarin. Udah 2 aja, kan tadi gue sebut 2. Lu ngapain begitu? Oh iya, kebanyakan aja. Kebanyakan gitu. Jadi tinggal Pak Prabowo sekarang pilih, mau PAN atau mau PKB. Pilih salah satu, deklarasi. Aman. Kebingungannya sudah digantikan, udah dilempar tuh bingungnya. Bingungnya sekarang ke Erlangga Hartarto, Golkar tuh kan. Kalau misalnya Prabowo sudah pasti, iya kemana nih? Kalau kemarin-kemarin kan gampang pilihannya, mungkin bisa Ganjar. Nah kalau udah Pak Prabowo, nah ini sekarang menarik. Tarik ulurnya apa sih Bang yang buat alot banget Bang sampai sekarang? Kalau versi Bang Henry Satrio, ini baru satu sosok loh Bang. Nanti kita ini Prabowo ya, juga, alotnya ya. Prabowo dulu ya. Gue nggak yakin sama Ganjar juga belum nih Bang. Gue nggak yakin Prabowo bakal nyaman sama Caimin, walaupun Gerindra itu butuh PKB. Mungkin dia lihat hasil survei. Nanti gue kasih tahu nih Pak Prabowo nih ya. Nanti panggil kedai kopi ya, saya jelasin detailnya lah. Pak Prabowo pasangan sama Erik, Pak Prabowo pasangan sama Caimin, Pak Prabowo pasangan sama siapa lagi ya, Kofifa. Itu nggak beda jauh kok. Pak Prabowo sama Sandi nggak beda jauh. Kalau Prabowo Sandi keunggulan branding nih jauh di antara calon-calon yang lain. Begitu Prabowo Sandi orang langsung kling gitu kan. Top of mind gitu ya. Langsung top of mind. Pak Sandi cerita sama gue kan, kita kan masih sering basketan. Ntar tanyain Pak Sandi ya. Iya. Sandi bilang gini, iya gue sampai sekarang juga gue ke daerah pernah juga gue dipanggil Anies gitu. Oh Pak Anies ya? Bukan, saya Sandi. Iya, Anies Sandi kan. Jadi masih kayak gitu tuh. Jadi enggak mungkin karena Pak Prabowo bekas-bekas pilgub masih tersisa ya. Masih tersisa dan mungkin sangat mungkin bekas-bekas sisa-sisa pilpres itu juga masih ada. Jadi kalau Prabowo Sandi itu secara popularitas tinggi lah. Gitu. Tapi kalau diadu elektabilitas nggak beda-beda jauh. Jadi artinya memang orang Indonesia itu kan, ini hasil penelitian juga, gue pernah tulis juga di jurnal itu. Mereka tuh masih pilih presiden. Wakil presiden penting-penting sebagai pasangan untuk mengisi loophole, ya kan orang nggak sempurna kan. Bolong-bolongnya itu bisa ditutupin sama si wakil presiden. Jadi
perjalanannya tuh akan masih seperti itu. Jadi kalau menurut gue sih Pak Prabowo langsung aja tentukan gitu. Kalau ya ini kan gue bukan Pak Prabowo ya. Kan Pak Prabowo ini istimewa. Dari capres-capres. Dari aspek apa nih, Bang? Dari 3 capres itu yang punya tiket sendiri itu dia. Kan dia ketum. Yoi. Itu tiket bisa dipakai. Ketum dan ketua dewan pembina. Iya terserah dia kan. Ini bos saya. Gitu kan. Yang lainnya nggak bisa. Pak Ganjar tergantung Ibu Mega. Mas Anies kemarin dapat tiket bareng-bareng tuh. Surya Paloh kasih. AHY nih keren nih. Dia masih muda. Didukung partai jadi presiden. Tapi dia kasih tuh tiketnya ke Anies Baswedan. Terus Pak Ahmad Saihu juga begitu. Anies beres. Tapi kalau Pak Prabowo, gue punya tiket. Tapi masih setengah. Tinggal cari tiket yang lain. Ada Caimin, ada Erick Thohir, ada Sandi gitu kan. Nah Sandi ini agak repot nih. Karena partainya sudah ke Ganjar, sudah ke PDI Perjuangan. Jadi dieliminasi aja namanya. Kecuali ada perubahan politik nih ya. Nah gimana dengan Khofifah? Ibu Khofifah ini juga orang yang tegak lurus ke Pak Jokowi. Hanya di masa Pak Jokowi lah Ibu Khofifah berhasil menjadi gubernur. 3 kali coba. Dari Menteri Sosial katanya ditugaskan untuk jadi gubernur Jawa Timur. Jadi kadang-kadang tuh ini agak OTT. Nanti diralat ya guys ya, jangan OTT guys. OOT. Itu kan Pak Jokowi pernah bilang ya, akan lebih mudah jadi ngurus Jakarta ketimbang dari istana gitu kan. Jadi maksudnya ngurus Jakarta kalau dia jadi presiden tuh lebih mudah gitu. Mungkin dia ngarepin waktu itu jagoannya menang ya. Ternyata kan kalah tuh. Makanya kemarin dia waktu peresmian Sodetan Ciliwung tuh dia ngomong lebih banyak tuh tentang rencana-rencana Jakarta tuh. Makanya sebetulnya kenapa gue sampai hari ini yakin Anies bisa masuk ke kompetisi Pilpres ini untuk mengobati rasa penasarannya Pak Jokowi juga. Kok jagoan gue bisa kalah ya lawan Anies gitu. Kita pastikan lagi nanti di 2024 gitu. Lah, gimana caranya ngobatin penasaran kalau Aniesnya nggak ada, Aniesnya nggak ikut, kan dia nggak bisa ngeklaim gue pernah ngalahin Anies tuh. Berarti ngawur itu ya, yang bilang katanya Anies dijegal, Anies nggak akan ikut sampai ke 2024 sampai pendaftaran itu ngawur sama sekali bang? Enggak, kalau itu bukan keliru juga. Jadi memang satu-satunya calon presiden yang punya pertandingan 2 ini cuma Anies. Pertandingannya kompetisinya itu jelang pendaftaran. Jadi dia harus menembus beberapa rintangan. Nah, secara pasca pendaftaran pertandingan kedua gitu. Kalau yang lain-lain kan enggak. Tapi jegalan-jegalan ini gitu ya. Itu bikin iri Prabowo dan Ganjar tuh. Itu ada tuh di platform yang tadi lo mau hapus itu. Nggak kerikil-kerikil itu ada beneran ya, sandungan di tengah jalan. Ya ada lah, itu kan kemarin Bekasi kelihatan. Gitu itu kan senam jalan sehat jadi kan? Gitu kan. Kan pindah senamnya ke depan posko PKS. Tapi begitu itu bikin Prabowo sama Ganjar iri. Karena mereka nggak bisa cerita penjegalan itu. Misalnya Anies ya, gue kebayang lagi kampanye. Kita dijegal-jegal gitu ya. Akhirnya kita sampai juga ke dalam kompetisi pemilihan presiden. Kita harus manfaatkan momen ini saudara-saudara gitu kan. Ya, ini kayak gue orator aja gitu kan. Isi pidatonya lebih ini ya, Bang, lebih berisi ya. Saudara-saudara ingat waktu kita dijegal di sini. Saudara-saudara ingat waktu kita dijegal di sana. Kita sekarang di sini. Kita menuju satu tujuan untuk perubahan. Jadi kira-kira gitu ceritanya lah. Sementara kalau Pak Prabowo kan nggak bisa cerita dijegal-jegal gini. Saya sudah bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi mengarahkan gini. Sekarang Pak Jokowinya pindah dukungan gitu. Nggak mungkin begitu. Pak Ganjar nggak bisa begitu kan. Menurut petunjuk Ibu Megawati dan ajaran Bung Karno, maka kita begini. Jadi mungkin beda-beda tuh cara kampanyenya. Tapi kalau Pak Prabowo dan Pak Ganjar punya pengalaman dijegal-jegal, dia juga bisa cerita begitu. Menurut Ibu A yang hadir pada saat saya dijegal di acara ini, gitu bisa ngomong gitu. Pak Prabowo bisa begitu tuh. Sekarang nggak bisa lagi. Kan? Agak mencah-mencah dikit tuh. Iya, yang gebrak-gebrak meja itu kan ikon dia juga tuh. Sambil pakai sweater putih kalau mau digabung sama sekarang. Mas Ganjar juga bisa begitu. Saya memikirkan rakyat dengan rambut putih begini. Karena kita menuju ke sini, kita dijegal-jegal. Itu menurut gue tuh sebuah cerita yang bisa membuat iri Prabowo dan Ganjar. Tapi narasi ini memang betul nyata adanya di lapangan.
tidak di-create sama sekali, tidak hanya sebatas ini gua kayaknya dijegal nih, padahal memang nggak ada yang jegal. Kalau ada yang jegal yang nggak sesuai dengan prosedur, laporin aja. Ya itu kan mau dilaporin katanya, yang Bekasi ya. Mau diseriusin nih kayaknya. Iya mau diseriusin. Jadi menurut gue itu sih dijalanin aja. Tapi kan penjegalan itu mungkin juga bagian dari demokrasi ya. Bakal sampai finish nggak itu bang kira-kira bang? Kalau gue pakai premis yang tadi, Jokowi penasaran, mestinya sih sampai finish ya. Dan kelihatannya nggak ada riak-riak yang berarti ya di antara partai politik mendukung Anies itu juga. Paling obrolannya ada yang ngomong calon wakil presidennya ini, ada yang ngomong lagi calon presidennya, wakil presidennya ini. Perdebatan-perdebatan yang terjadi di koalisi Mas Anies ini menurut gue nih ya, itu cuma terjadi kalau partai politik dalam koalisinya itu setara, men. Kalau nggak setara, mana berani debat-debat. Saya nggak usah kasih contoh koalisi lain lah, kan pasti gampang tuh ngambil contohnya. Tapi kalau ini kan debat-debat aja mereka, karena apa? Sama. Lu sama gue lagi sama-sama kita ngusung Anies. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, gitu. Itu setara tuh. Mudah-mudahan koalisi yang lain bisa begitu. Jadi perdebatan juga ada gitu. Tapi koalisi perubahan untuk persatuan sampai sekarang kita akuin sepertinya antar parpol masih ngotot ya bang ya? Ya itu. Ingin mengusungkan kandidatnya masing-masing. Ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya kunciannya ada di Nasdem nih bang. Enggak, ada di Anies. Serius? Lah, Fix Anies mandat penuh. iya kan itu Dan Anies diberikan. tidak perlu ngomong-ngomong sama mitra koalisinya. Ya nggak usah. Oke. Ya ngobrol mungkin ya, tapi memutuskan kan dia gitu. Dan selama ini kan di Nasdem yang ngomong bukan Surya Paloh. Pak Surya Paloh ditanya Pak Jokowi aja nggak dikasih tahu. Canggih Surya Paloh tuh. Keren. Pak Jokowi loh. Siapa tuh? Udah ada di Anies tuh. Canggih tuh dia. Wah, kalau untuk demi persahabatan bisa dibocorin juga kan. Tapi enggak kan dia nggak kasih tahu. Jadi dari situ gue yakin banget bahwa Surya Paloh juga ngasih ke Anies. Jadi kalau ada kader-kader Demokrat lagi, Nasdem ya, Nasional Demokratis, nasional kader Nasdem yang bicara-bicara tentang calon wakil presiden ya nggak apa-apa kan bicara doang. Kriterianya boleh bang disebutkan lagi, mungkin pemirsa warganet juga masih bertanya kriteria seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh Anies Baswedan sebagai seorang pengamat politik dan juga juru bicara. Bukan ya? Ups gitu bang, salah bang ya? Nah, itu udah ngomong. Udah ngomong kan, yang ini kalau menurut gue yang lain kan umum ya. Oke. Terus kemudian lebih menguatkan koalisi perubahan. Tapi kalau menurut gue yang penting tuh, menurut gue dua tadi tuh, dua itu setia di garis perubahan, dia artinya berani, dia nggak gampang injek rem sama kopling. Satu lagi klik sama Mas Anies kan. Terus dia bilang itu tambahin kriteria satu lagi tuh, kriteria 0. Gimana kriteria 0 itu kan nggak nambah itu. Kalau di matematika ya 0 tambah 1, 1. 0 tambah 5 ya 5 gitu. Jadi artinya nggak nambah kriteria sebetulnya. Harusnya itu kan ada edit point lah ya bang, apa gitu ya. Ya kriteria 0 itu kan umum lah ya. Jangan tersangkut kasus hukum gitu-gitu lah. Gitu. Ya kita ngomongin yang lain nih. Yang klik siapa? Anies kan juga banyak yang nanya bang. Yang klik sama Anies sejauh ini siapa? Penerawangan Bang Henry Satrio yang dekat banget sama Anies Baswedan. Itu terserah Mas Anies. Yang berada di circle Anies Baswedan. Gini. Lu gue bilangin kalau itu gue japri aja. Ini loh. Yang paling mudah lihat-lihat hints dari Mas Anies itu. Yang kelihatan sering bareng sama Mas Anies tuh nggak banyak. Asli nggak banyak. Jadi kalau kemudian AHY bang, yang paling intens sama Anies Baswedan AHY. Oh gitu itu ya? bener nggak? Akan deklarasi Anies AHY? Nggak tahu saya, Bang Antoni. Itu Enggak ya. kan gua kan bukannya bermaksud menggiring. Ini kalau nanya-nanya begini, gue japri aja itu dari tadi. Tapi perempuan apa laki-laki? Enggak. Punya basis elektoral di mana bang? Udah nih, lu bayangin aja Surya Paloh ditanya Jokowi presiden loh. Nggak dijawab. Kagak dijawab ya? Apalagi headshot ketua parpol bukan, ditanyanya sama Andro. Biasanya itu yang bocor-bocor bang, yang di bawah ini yang lebih bocor biasa daripada yang di atas kan bang. Enggak. Ini penonton YouTube ini banyak banget. Takut udah ganti topik ya. Bentar kan tadi udah Prabowo, sekarang giliran Anies dong. Oke. Iya bang, setujui kalau kita lihat porsi kegiatan. Kalau Ganjar banyak banget. Mereka menggelar kegiatan yang berkaitan dengan relawan. Bahkan figurnya juga kalau kita lihat kemarin di Jakarta, di Tangerang. Banjir kegiatan lah. Prabowo juga masih banyak. Tapi kalau Anies bang. Anies ini sebenarnya kalau sekarang ini fokusnya kemana bang? Soalnya kalau untuk kategori pertimbangan kegiatan relawannya. Sejujurnya kalau untuk di media bang ya. Lebih banyak Ganjar sama Prabowo.
Itu kan itu mungkin masalah liputan ya. Kalau relawannya menurut gue Ganjar, Prabowo dan Anies sama-sama heboh dan rame tuh. Masif juga. Masif juga. Tapi kan begini, calon presiden yang rakyat itu cuma Anies, bro. Pak Prabowo pejabat, Pak Ganjar pejabat, yang rakyat cuma Anies. Jadi kalau rakyat mau harusnya pilih rakyat. Salahnya bisa aja. Itu kelebihannya Hensat, saudara-saudara. Jadi kalau rakyat harusnya pilih rakyat tuh pilih rakyat aja. Itu kan jadi makin promosi ini, makin kelihatan nih Bang. Mohon maaf nih Pak Bagja. Tapi dengan slogan, apa istilahnya slogan apa tagline ya Bang? Apa itu? Perubahan. Wah, itu kan Anies kan selalu menonjolkan perubahan. Yang mau dirubah apa Bang? Yang mau dirubah dari kebijakan sebelumnya, dari pemerintahan yang sudah berjalan apa? Gini loh. Ini kalau dari rapor ya, rapornya Pak Jokowi itu kan sukses di bansos dan infrastruktur. Tapi penegakan hukum harus ditingkatkan tuh. Terus kemudian dari sisi lapangan pekerjaan itu juga perlu ditingkatkan tuh. Dan Anies akan mengubah itu menjadi hal yang lebih baik kan, katanya Mas Anies. Saya kan baca doang. Terus kemudian harga-harga kan juga masih tinggi tuh. Jadi banyak hal yang memang banyak diubahnya sebetulnya. Nggak ada yang dilanjutkan satu pun? Berubah itu bukan berubah plak. Bukan merombak ya? Apa yang dikoreksi, apa yang dievaluasi, apa yang direvisi, apa yang dilanjutkan, apa yang dihentikan itu ada semua. Gitu. Dihentikan Bang? Ada juga yang dihentikan, ada juga tuh? Kalau kemudian ternyata tidak bagus buat kesejahteraan rakyat Indonesia, kenapa ragu untuk tidak dilanjutkan? Konkretnya apa Bang? Yang tidak bagus untuk rakyat Indonesia? Misalnya, kayaknya presiden semuanya bagus Bang buat rakyat Indonesia. Harga-harga makin mahal. Oke. Bagus gak? Harus di stop kan? Gak boleh harga-harga itu makin mahal. Harus di stop. Hutang makin tinggi, gak bagus kan? Hutang produktif. Nah, harus diolah tuh, di manage supaya lebih produktif lagi. Oh, bisa aja nih. Bisa ya? Iya, untung gue bisa. Untung Anies milih Bang Hensat ya Bang ya. Apa lagi? IKN, dilanjut nggak? IKN, keberlangsungan IKN. Karena Ganjar, Prabowo jelas mereka menegaskan akan melanjutkan pembangunan dari Pak Joko Widodo. Anies bakal lanjut nggak? Anies begini jawabnya nih. Saya tuh bingung ya. Kenapa ya selalu ditanyakan IKN ini? Kenapa tidak ditanyakan apakah akan melanjutkan bansos? Tapi IKN terus ditanyakan. Apakah ada yang salah ya Bang Karni dalam hal ini? Ya kira-kira gitulah. Beda program itu Bang, beda program. Sama bos gue itu. Bro, itu kalau udah jadi undang-undang harus dilanjutkan kan? Otomatis. Tapi kan dievaluasi atau caranya juga berubah. Bisa saja begitu. Dan di pasalnya IKN itu pemindahan IKN ditentukan oleh presiden kapan waktunya. Sekarang kan juga Pak Jokowi belum. Pak Jokowi kan diehardernya IKN tuh. Sampai sekarang kelihatannya susah dapat investornya. Itu kalau Pak Prabowo sama Pak Ganjar juga apakah lebih jago daripada Pak Jokowi dapetin investor? Gua rasa nggak juga gitu. Nah Anies gimana? Ya mungkin dia punya cara lain ya. Misalnya, udahlah pembangunan dari Balikpapan dulu misalnya. Ini bukan Anies yang ngomong, nih gue nih. Ntar juga lama-lama nyampe kayak BSD, sampai kayak ke Penajam Pasir gitu Bang, nyampe nanti ya? Iya nyampe kan kayak Bekasi, Depok, BSD tuh Tangerang Selatan kan mulanya kan dari Jakarta, terus akhirnya expand, akhirnya nyampe juga tuh. Sebentar lagi mungkin nyampe ke Purwakarta tuh Jakarta pembangunannya. Mungkin bisa begitu juga gitu. Nah, itu juga masalah melanjutkan ya. Mungkin Pak Jokowi juga pernah mikir gini, siapa kira-kira bisa melanjutkan ya? Apakah Pak Prabowo? Lagi-lagi Prabowo lagi nih ya. Wah, Pak Prabowo ini 2 kali kalah sama saya nih. Artinya sangat mungkin kualitasnya tidak melebihi saya lah kira-kira. Itu mungkin kata Bang Henry kata Satrio. Bang Henry Satrio. Bukan kata Joko Widodo. Berandai-andai. Iya. Begitu mungkin mikir. Tapi kan memang jelas kan kalah 2 kali kan Pak Prabowo. Ini kadang-kadang gue nanya lu bro, ini ada permainan apa sih antara Prabowo sama Jokowi ya? Dulu mereka 2 kali berantem gitu, bukan berantem ya, berkompetisi. Sekarang akur ya Bang. Sekarang akur. Itu namanya rekonsiliasi Bang. Saling, cinta damai lah pokoknya Bang ya. Ya dari dulu aja kali, saling dukung gitu ya. Kan bisa lebih enak gitu dari dulu tuh. Terus gimana? Oh ya,
Mungkin Pak Jokowi itu mikir gitu. Berarti kan kualitasnya Pak Prabowo ini nggak lebih baik dari saya nih. Bisa nggak dia melanjutkan nih kan? Mas Ganjar. Wah, Mas Ganjar nih walaupun orang lama tapi belum pernah pegang Jakarta nih. Nih bisa nggak nih kira-kira nih kan? Apa Anies ya? Waduh, kita kira-kira lah gitu. Ini kira-kira hanya berandai-andai ya guys ya. Tadi simulasi dari Bang Henry Satrio. Dari Anies langsung dibelokin ke Prabowo lagi kan. Oke Bang, kita main kuis dulu deh Bang. Oh iya, kuis. Supaya nggak denger omongan kita berdua doang Bang. Ini jauh cepat ya Bang. Oke. Sorry, tadi contekan pertanyaan langsung gue ubah semua Bang. Sialan lu. Boleh ngomong sialan gak sih kalau gini? Boleh. Mohon maaf ya kalau ngomong kotor juga boleh. Kotor bersih ya. Juga boleh Bang ya. Ini mestinya apa tuh? Itu ya kan menurut gue ide Ketua Dewan Pers waktu itu almarhum Prof. Azumadi Azra itu benar tuh. Gimana caranya podcast, YouTuber itu kalau talk show gini bisa jadi produk pers. Itu berat Bang. Bukan hanya jadi belum ada sampai sekarang. Makanya. Gimana bro? Menurut gue tuh perlu juga kita usulkan ada kalau pers ada Dewan Pers, ini ada Dewan Podcast. Tapi benar juga ya. Jadi salah satunya gini. Kalau para podcaster atau YouTuber itu produknya ingin disebut produk pers, sehingga kalau ada masalah dipakainya undang-undang pers bukan undang-undang ITE, memang mereka harus ada prinsip-prinsip pers yang diikuti. Kode etik jurnalistik. Misalnya cover both side dan lain-lain. Ya pernah Mas Andro di FISIP UI, FISIP Unpad ya, Administrasi Negara ya. Beda alma mater. Ya, satu kita alma mater. Ini intronya kepanjangan sebelum gue ngasih pertanyaan ini, langsung dijawab cepat. Oke, siap. Bawaslu. Bukan, udah ganti. Emang ini kuis di TV sebelah yang udah tahu duluan jawaban daripada pertanyaan. Bukan, ini beda lagi Bang ya. Lu jawab cepat ya Bang. Yeah. Ganjar Pranowo. Keren itu orang. Keren, pujiannya bagus. Yeah. Prabowo Subianto. Canggih. Udah deh. Supaya adil gue sebutin dia Anies Baswedan. Oh, cakep. Cakepnya banyak amat, 4 kali. Iwan Trikarso dong, tanya bro. Bokap gue tuh. Tanyanya orang-orang terus. Kita doakan husnul khotimah. Iya, amin. Ngeri kualat kalau gue itu. AHY anak muda yang luar biasa. Puan Maharani pemimpin yang luar biasa. Rocky Gerung. Teman yang luar biasa semua. Tadinya gue pengen nyebut Intel bro. Rocky Gerung. Intel yang luar biasa. Itu Bang Rocky tuh Intel bukan ya bro? Gak tahu. Gak kelihatan dia ngomong apa aja bebas bro. Bebas gitu. Tapi kan lagi dilaporin Bang. Kita tunggu ya Bang. Gue rasa masuk aman. Masuk itu pasal itu undang-undang ITE-nya. Aman ya Bang. Luhut Binsar Panjaitan. Oh keren juga itu dia. Dia kagak berani. Enggak kan lu ini kan jawab cepet itu gue dijawab dong. Enggak berani. Jangan sama dong sama jawaban yang sebelumnya. Coba lo ulang. Menko Kemaritiman dan Investasi. Pengusaha yang sukses dan pejabat yang sukses. Mantap. Habis itu awas pokoknya kalau gue kenapa-napa ya. Gue udah jawab disuruh ulang. Kan jawabannya positif semua. Iya positif. Kan. Ya. KPU kerja keras dan harus jujur. Bawaslu harus kerja keras dan jujur juga. Enggak, kalau Bawaslu tuh menurut gue yang paling penting tuh dia berani lah. Berani nyempret. Dia punya peluit ya. Itu mesti dipakai. Dia punya kartu kuning, kartu merah, itu juga mesti dipakai. Itu yang belum kelihatan. Dia udah kelihatan sih dipakai buat Anies Baswedan doang. Enggak Bang. Enggak ya? Enggak ada lah. Kan merasa tebang pilih emang. Enggak. Merasa selalu ditegor, diperingatkan. Saya hanya baca di media. Pemberitaan di tv1news.com kan ada juga. Enggak ada ya. Ada dulu Satu lagi Bang ya. Oke Bang ya, dijawab ya Bang ya. Budi Aristiadi. Tiba-tiba masuk nama Budi Ari. Enggak, itu temen gue tuh, ketua gue tuh. Dia ketua FISIP UI, kan gue UI juga ceritanya. Tapi kalau itu jawaban cepat, gue jawab aktivis yang beruntung. Garis tangan. Siapa tuh Bang Henry Satrio, kita lihat garis tangannya bisa mengikuti jejak Budi Ari kan. Nanti kalau kata ahli-ahli AI itu bisa ditiru tuh. AI mah tanpa harus garis tangan, muka juga bisa ditiru Bang. Suara lu di mana-mana udah beredar. Hidup itu ada 5 tangan sebetulnya men. Dalam kehidupan ini. Bukan 5 jari ya, 5 tangan ya Bang. Ini kalau kita bicara tentang karir nih, Andromeda. Yang pertama lo harus punya garis tangan. Garis tangan jadi presenter ngetop, host ngetop gitu ya. Setelah garis tangan lo ada, ini perlu ada campur tangan. Supaya karir lo tetap naik. Atasan dong.
harus mengendorse lo. Abis dari campur tangan, ini biasanya jangan lupa perlu ada buah tangan. Sekali-sekali ngirim lah pujian-pujian, doa-doa untuk bos-bos. Biar open minded lah bang, membuka diri ya bang. Membuka diri gitu. Biasanya, wah Andro bagus nih, langsung keluar tanda tangan. Naik jabatan gitu. Tanda tangan. Jadi siapa bang 2024 akan dapat campur tangan, buah tangan, tanda tangan, satu lagi apa tuh? Nah, tepuk tangan. Nah itu kita silakan nanti pemirsa YouTube tvmanews.com yang pilih. Jadi kira-kira ini gue tarik ke media sosial bang ya. Ranah dunia maya ini saling klaim satu sama lain bahwa gue lebih condong ke baca presnya Ganjar, kemudian Prabowo. Ada pula nama yang disebutkan Anies. Kalau menurut Bang Henry Satrio, pertanyaan gue serius nih bang. Di ranah media sosial, meskipun bukan tolak ukur bahwa pemilih di media sosial akan juga nanti di TPS mereka nyoblos-nyoblos kan bang. Gen Z, milenial. Kira-kira lebih condong ke siapa bang? Apakah memang mereka kritis, mereka peka dengan konstelasi politik sekarang? Ini udah menghembuskan nafas nih. Itu tahan bang sejam. Ada insight. Oke. Kedai kopi bikin apa? Ada insight dari kedai kopi itu. Jadi waktu itu pertanyaannya less evil. Siapa lah yang mau kita pilih nih less evil? Kalau Pak Prabowo tuh disebutnya Iljin. Iljin. Nah itu bahasa Korea tuh. Artinya apa tuh? Mantan sarangeo doang. Mantan tukang bully. Mantan tukang bully. Bisik-bisik aja bang. Ya. Kalau Mas Ganjar itu disebutnya budak agensi. Petugas partai. Anies Baswedan ini fandomnya jelek. Berisik gitu. Jadi orang ada yang setuju dengan ide Anies Baswedan, belum tentu mau milih karena nggak mau tergabung dalam fandomnya itu. Nah, jadi itu tuh kalau di media sosial. Memang aktif tiga pendukung calon presiden ini. Tapi kalau kita lihat sebaran dukungannya masih sama ya, dan positif negatifnya juga masih berimbang. Tapi ada satu pembedanya menurut gua. Mereka kalau Ganjar ya, kalau Pak Prabowo dulu lah. Pak Prabowo ini tim medsosnya itu berusaha mengubah citra Pak Prabowo dari gebuk-gebuk meja jadi tukang bikin meja. Jadi lebih kayak Pak Jokowi. Giveaway dikit lah ya. Kemarin ada tiket BTS tuh kalau nggak salah tuh. Jadi kayak bener nggak sih guys? Atau Blackpink ya kemarin? Blackpink apa BTS tuh kemarin? Blackpink. Di akun Twitter Blackpink ya, di akun Twitternya Prabowo ya. Emang BTS pernah kemari? Oh belum. Udah pernah kemari belum bro? Belum. Ketahuan kan, bukan drakor kan, bukan K-pop kan, ketahuan kan. Wibu sih soalnya ini. Oh gitu ya? Atau nakama, lanjut bang. Enggak, mau ada New Jeans katanya. Mau ada Gear 5 bang, bentar lagi bang. Tanggal Agustus dicatat. Itu tadi tuh Pak Prabowo. Jadi dia berusaha si pendukungnya ini, citra Pak Prabowo yang gebrak-gebrak meja itu jadi pembuat meja. Nah, kayak Pak Jokowi maksudnya. Pak Ganjar Pranowo ini dari citra yang santai banget. Gitu ya. Ya kan Pak Ganjar tuh emang merakyat banget ya. Jadi ada joget-joget segala macam, itu jadi yang lebih bijak dengan kerambut putihannya. Orang asli rambut putihnya kagak dia semir bang. Iya emang asli. Memang kerja keras banget itu bang. Iya, mikirin rakyat kata Pak Jokowi. Kalau Anies Baswedan ini dari citranya pinter di awang-awang gitu ya. Jadi maksud saya pinter di awang-awang itu memang pinter banget gitu ya. Ini lagi pengen dicitrakan lebih membumi. Jadi bahasanya tuh lebih bisa dimengerti lah oleh orang-orang kayak kita nih. Sekarang terlalu tinggi emang bang. Gapnya dengan masyarakat yang mohon maaf nih, yang sekarang sih nggak tinggi ya. Cuma Mas Anies itu kan memang udah dasarnya pinter ya. Jadi dia mengelola katanya tuh memang berdasarkan pemikiran dia. Pemilihan diksi kosakatanya ini. Nah ini sekarang sedang diatur-atur dan sudah lebih canggih tuh misalnya untuk menggambarkan ketimpangan di Indonesia, dia pakai foto listrik di malam hari itu kan. Oh ada visualnya. Nah, mana yang terang di malam hari, mana yang gelap di malam hari. Pulau Jawa khususnya Jakarta terang, sementara timur gelap. Itu canggih tuh. Menurut gue itu kecanggihannya Anies Baswedan. Yang ngasih masukan siapa tuh? Henry Satrio? Ya enggak lah. Ngerendah nih. Apa lah bro. Kayak misalnya itu lah. Tapi ya
ini menariknya juga nih kalau kita ngobrolin mungkin nanti ya. Generasi keduanya partai politik nih. Sekarang kan ini kan baru muncul Mas Ahaye ya. Mungkin nanti muncul juga Mbak Puan yang Surkanois. Puan tuh Soekarnois loh. Tadi gue nyebut apa ya? Canggih dia emang Soekarnois. Tapi gue akuin udah Puan Maharani saat kemarin safari politik bang, ketemu Airlangga, ketemu Muhaimin Iskandar, public speakingnya jago banget bang. Tenang banget pembawaannya. Tanpa skrip improvisasinya kita acungi jempol. Itu udah luar Serius, biasa. Bang? Memang disiapkan. Drastis ya Puan perubahannya bang ya? Iya, drastis. Kok lo gak nanya itu siapa yang itu? Siapa yang uji gitu? Kagak mungkin Henry Satrio kan? Wah, dulu ya bang ya? Bukan lah, ada timnya. Oh iya dulu ya. Saya dulu ini ya. siapa? Kan dulu. Apa dulu? Sekarang udah ini. Ganti topik. Udah nyebrang. Enggak pernah nyebrang saya. Saya selalu Surkanois. Itu Bung Karno canggih juga tuh sebetulnya. Oke. Tadi sampai di mana? Itu kan ada Mas Ahaye, ada generasi kedua. terus nanti Puan. Udah sebut nih dua. kalau Golkar tuh kan ada nama-nama anak-anak muda kayak Ahmad Doli Kurnia, ada Dave Laksono, Maman Abdurrahman ya. Di Ridwan Kamil bang. Ridwan Kamil baru masuk. Nasdem juga kan ada nama Prananda. Terus siapa namanya? Willy Aditya. Oh iya. Udah Ahmad Saroni gitu banyak. Itu akan menarik tuh kita ngelihat generasi kedua tuh ya. Tadinya gue pikir generasi keduanya Gerindra setelah Prabowo Subianto nih Sandiaga Uno. Dia jadi ketum P3. Belum ya? Belum. Wakil Ketua Umum P3 bang. Wakil Ketua Umum P3 ya. Iya. Ketua Bapilu P3. Ketua Bapilu P3 juga. Iya. Nanti kalau berhasil ya naiklah dia jadi ketum tuh kan. Ya, dikit lagi lah. Partai mana lagi yang kedua? Giring tuh udah kedua ya? PSI yang selanjutnya. Udah siap nyumbang 3 jam nyanyi buat Prabowo kemarin bilang. Iya, kalau menurut gue setelah Giring yang berpotensi jadi ketum PSI itu Raja Juli. Bukan. Siapa? Valdo Maldini. Valdo. Kalau Helmi Yahya cocok udah sekarang di situ aja posisinya di Memina. Menurut gue Valdo tuh kalau diberikan kesempatan oleh PSI ya dan pengurus PSI legowo kan udah keluar bang. Itu bagus tuh. Masa sih? Kapan Valdo keluar? Kapan dari PSI? Kapan Valdo keluar dari PSI? Masih di PSI. Masih Tanya Valdo. Coba Valdo, telepon coba Valdo. Ya enggak, jangan lagi kerja dia. Masih kok. Valdo nggak mau kalau kita undang jadi narasumber ada label PSI-nya lagi. Saya bukan lagi kader PSI kata Valdo. Oh gitu, karena dia kan pejabat. Oke. Ya, tapi mungkin juga dia bukan lagi. Ya, kita lihat lagi lah nanti. Sebetulnya yang gue tahu banget karakternya bagus, secara pendidikannya juga luar biasa, pinter banget, masih muda, orangnya humble, bisa bergaul, ngobrol sama siapa aja. Itu sama Ramani waktu itu, karena dia kan mahasiswa Paramadina tuh. Udah keluar pula ya. Udah keluar juga. PSI. Jadi sekarang buat podcast. Iya, buat podcast ya. Sebenarnya PSI itu menurut gue segera aja bikin organisasi sayap supaya dia bisa lebih sustain. Gitu. Siapa lagi partainya lagi ya? PKB. PKB itu juga banyak lah anak-anak mudanya tuh. Selain Gus Ami ya. Cek Gus Ami, Muhaimin Iskandar. Gitu kira-kira. Ada nama siapa lagi tuh? Macam-macam tuh nama-namanya. Tapi Gus Muhaimin gue rasa masih sulit digantikan. Soalnya canggih nih orang. Bro, ini hebat loh. PKB itu kemarin peringkat 4 ya kalau nggak salah. Persis. Partai terbesar Islam di Indonesia saat ini. Basis elektoral, religiusnya juga kuat juga. Keren. NU-nya juga. NU-nya bagus. Kencang. Jadi gue tuh kebayang nanti pada saat sudah ganti generasi nih partai-partai politik, mereka tuh bisa kalau dalam pemilu ini mereka bisa tuh tentu saja difasilitasi KPU ya, debat antar ketua umum. Bukan lagi bukan cuma presiden. Capres, bukan cuma itu bang ya. Bukan cuma presiden. Jadi kita tuh tahu tuh ini partai politiknya mau ngapain aja. Coba ya. Pemikiran seorang Puan Maharani, pemikiran seorang AHY, Agus Harimurti Yudhoyono ya, pemikiran seorang siapa lagi tuh, yang muda-muda cakep tuh bro, kita dengerin tuh. Giring Ganesa gitu kan, pemikirannya gimana gitu ya? Iya kan udah. Mimpi adalah kunci, udah itu aja terus. Mantap. Apa tuh? Itu Mas Gibran jadi ketua apa wakilnya Pak Prabowo jadi. Belum tahu bang, kita tunggu bareng-bareng. Tapi Bang Hensat, pesan dari Bang Hensat sebagai pengamat politik yang mungkin sekarang juga berada di dalam bang ya. Menurut gua pesan buat lu supaya ya masyarakat ini cinta damai bang. Jelang Pilpres 2024 nggak ada lagi tuh yang barbar, nggak ada lagi yang sikut-sikutan, terlalu keras. Itu lo selamat gue nggak di dalam kok, beneran. Masih di luar. Bentar lagi kita doakan di dalam.
Di dalam pemerintahan. Di dalam pemerintahan. Kan pengennya jadi apa? Komisaris, jadi menteri, jadi apa nih Bang? Emang bisa saya? Kita doakan ya Bang. Ayo, Itu amin doa ya, Bang, amin ya Bang ya. Kalau itu lo juga masuk dong? Lo mau jadi jurnalis terus ya? Saya jurnalis dulu aja Bang, iya Bang. Dulu aja. Dulu aja jurnalis, sekarang juga jadi jurnalis. Pesan dari seorang Henry Satrio buat Pilpres 2024 agar konstelasi ini berjalan dengan sejuk Bang. Nggak ada yang, mohon maaf nih, di akar rumput gesekannya terlalu kencang. Kita tuh harus menyambut Pilpres, pemilu itu dengan riang gembira. Kenapa? Karena inilah saatnya negara nyariin kita, bro. Pas pemilu, Andromeda Mercury itu pasti dicariin sama negara. Lu jam 12 belum ke TPS, didatengin men, disamperin, pasti. Nah, oleh karena itu, kalau kita riang gembira mudah-mudahan hasilnya bagus. Tapi intinya teman-teman gini lah. Berpolitik itu, ini sering saya ngomongin ya. Berpolitik itu sampai dagu aja, jangan sampai hati. Artinya ya kita boleh bicara. Coba diulangin kalimat itu Bang, sambil agak kencang dikit suara lu Bang. Berpolitik sampai dagu aja, jangan sampai hati. Supaya apa? Supaya kita tetap riang gembira. Ini kayak kita dukung Liverpool lah. Kan deg-degan terus tuh. Tapi ya udah, Liverpool. Kalau Liverpool menang, oke. Kalau kalah, ya udah ntar ada pertandingan lain. Jangan baperan intinya teman-teman untuk Pilpres 2024. Terima kasih banyak Bung Henry Satrio Udah sudah hadir waktunya. di Politik Talk TikTok. Nonton teman-teman ya. Makasih ya. Kalau kalian memang tidak sependapat, berseberangan dengan komentar Henry Satrio, silakan datang TikToknya, bully aja di TikToknya Bang ya. Henry Satrio 23. Nah tuh silakan teman-teman ya. Thank you banget yang udah menyaksikan kita di. Ya. Kalau ada yang mau closing dipotong. endorse supaya gua nggak pakai batik, boleh. Astaga. Thank you guys. Sampai jumpa. Saksikan hanya di kanal YouTube TV One News. Thank you banget Bung Hensat.